selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 9.425, terkoreksi 0,78%. Kalau dia transaksi asing, itu net sell. Kalau dilihat dari broker semarinnya, BBNI ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBNI itu kelihatan lagi konsol, tetap pakai support yang harus dijaga ya. Area konsolidasinya tuh 9.400. Itu kebetulan ada EMA 20. Dan dengan kondisi seperti ini, kalau dilihat juga di bulan April itu asing masih net buy kalau dihitung ya 16 triliun. Jadi kemungkinan menurut saya minggu depan masih ada tarikan maksimal kalau jalan BBNI bisa all time high. Tapi kalau skenarionya memang nanti akan ada sell on Mei di pertengahan Mei, maksimal mungkin BBNI itu naiknya 9.800 saja. Untuk all time high sepertinya kecil, tapi apapun bisa terjadi lah ya. Harga sekarang bisa beli nggak? Kalau untuk cari profit dan misalnya di luar skenario ternyata dia turun, pakai strategi average down dan sabar, nggak masalah ya. Kalau dilihat kondisi seperti ini kan sebenarnya dia itu lagi mencoba menembus area 9.600 area ini. Dan juga ada pola ascending triangle dan resisten yang cukup kuat memang 9.600. Tembus itu bisa ya. Jadi di tektokin juga bisa nih 9.400 sampai 9.600, 2% ya segitu-gitu. Memang kalau lagi konsolidasi BBNI itu jarang-jarang yang lebar. Nih lihat dari bawah ke atas nih berapa nih, tuh 2% kan, di bawah ke atas nih 2%, nggak lebih. Tektok konsolidasinya tuh 2%, 3% segitu-gitu ya. Agak susah kalau mencari range konsolidasi yang 5%. Rata-ratanya BBNI ini 2%, maksimal 3% area range konsolidasi. Dengan kondisi seperti ini, kalau memang mau naik seminggu ke depan ditarik sama asing, harusnya rebound minggu depan. Targetnya 9.600 dan 9.800 itu untuk BBNI. Jadi seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 5.175, terkoreksi 0,48%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sparringnya BMRI ada sedikit masih distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BMRI juga lagi berjuang. Ini antara benar-benar mau tembus atau enggak. Kalau tembus ya all time high ada peluang. Jadi momentumnya BMRI ini kalau dia tembus 5.300-nya. Kalau harga sekarang bisa beli nggak? Bisa. Beli aja. Kalau nyangkut hold. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya untuk BMRI. Jadi seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.100, terkoreksi 0,97%. Dia sempat naik ke 5.275 kemarin, habis itu turun lagi ya. Kalau dihitung dari awal April, asing itu net buy BBRI itu lebih dari 2 triliun. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBRI ternyata all time high lagi. Dia sempat ditarik 5.275, tapi kemudian candlenya hammer terbalik. Dan apakah mungkin lanjut? Kalau market mendukung sih bisa, tapi ya naik-naik terbatas mungkin ya 5.200 itu lagi di arahnya sampai 5.300. Kalau dilihat ya sudah all time high. Dan seperti itu aja untuk BBRI. Harga sekarang memang harga tinggi, resikonya lebih besar. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba momentum, siapa tahu ISG 1 minggu sampai 2 minggu ke depan masih ditarik naik ke area 7.150, ya BBRI potensi bisa naik. Tapi naik-naik terbatas, bisa dimanfaatin kalau mau cut loss. Kalau nggak mau pakai stop loss juga bisa, tapi harus sabar dan perlu average down. Itu aja untuk BBRI. Jadi seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.050, terkoreksi 1,09%. Kalau dia transaksi asing itu terus net buy. Kalau dia broker semaringnya, BBCA itu ada akumulasi oleh BK di 6.800 lot. Dan terlihat yang jual memang beberapa broker asing, tapi nilainya tipis-tipis. Kalau ditarik selama 3 hari perdagangan minggu ini, itu BK akumulasi di 1,2 juta lot ya, yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBCA volume besar,
tapi sahamnya turun. Kondisi seperti ini kalau menurut saya masih oke ya. 9.000 peluang besar masih dijaga atau toleransinya 8.850-an itu, dan kondisi seperti ini ada peluang BBCA itu kembali bisa open gap up minggu depan. Kita lihat aja sentimennya ada apa di hari Senin untuk bursa Amerika dan Asia yang buka, juga Eropa. Kalau bagus sentimennya, open market hari Selasa itu bisa open gap up untuk saham-saham Big Bang. Dan ya kalau nggak salah tanggal 3 Mei itu ada FOMC di Amerika. Kita lihat aja mau pengumumannya. Dan peluang besar bisa kembali all time high untuk BBCA kalau kondisi seperti ini ya. All time high-nya ada di 9.400. Jadi kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk BBCA memang ada candle bearish engulfing. Tapi menurut saya ini candlenya nggak masalah karena dia juga membentuk higher low. Kemungkinan besar minggu depan masih ada tarikan satu kali lagi ya untuk BBCA. Tapi high risk karena sudah harga-harga pucuk. Kelihatannya dari time frame weekly-nya juga ada candle cup and handle atau inverted L shoulder, ataupun bisa jadi polanya ascending triangle. Mana yang Bapak Ibu suka melihatnya. Tapi tetap aja apapun pola yang saya sebutkan tadi, ascending triangle, descending, cup and handle, inverted L shoulder, itu tetap kalau atas neckline, kalau bawah support. Itu yang harus jadi konfirmasinya untuk benar-benar apakah ini benar naik atau turun. Jadi seperti itu untuk BBCA minggu depan masih peluang ditarik naik karena juga ada akumulasi dari asing juga dan broker semari juga akumulasi. Jadi seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1245, terkoreksi 0,4%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinya BBTN ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBTN kondisi seperti ini kelihatannya dia itu jebol EMA 20 garis biru ini. Tapi 1250 yang perkiraan ini akan jadi swing low. Minggu kemarin saya analisa, tinggal lihat hari Selasa rebound tutup atau tembus 1265 itu bagus, atau 1250 nggak masalah. Offset sedikit ya 5 poin itu masih bisa toleransi. Kalau support kuatnya yang bisa dipakai itu 1200, itu masih area ideal lah, masih area entry juga. Memang kalau entry di harga-harga atas ini cut loss-nya lebih dalam, tapi kalau bener dia naik minggu depan ya agak ketinggalan. Kalau ngantri di bawah ya ketinggalan. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Ini kondisi seperti ini harus rebound. Selasa harus langsung ke atas 1250 atau 1265 dengan target kenaikan 1300 sampai 1350. Hati-hati pokoknya kalau sampai BBTN di bulan Mei, apalagi minggu pertama jebol 1200 tuh polarization weight. Kalau dia naik dulu bulan Mei, minggu pertama ya nggak masalah. Kalau pertengahannya mulai koreksi ya itu wajar. Tapi ya minggu pertama itu harus rebound kalau bisa untuk BBTN. Arahnya 1300 sampai 1350. Hati-hati kalau minggu pertama, minggu depan itu jebol 1200. Polarization weight terjadi di BBTN. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, memang kelihatannya candlenya hammer kurang oke karena volume besar, berarti seller kuat dari atas. Ya minggu depan konfirmasinya nggak masalah, masih oke lah. Harus rebound minggu depan, nggak boleh merah untuk BBTN seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2820, menguat 0,35%. Kalau dia transaksi asing itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BDMN kondisi seperti ini masih oke ya. Dan juga kalau nggak salah laporan keuangannya itu bagus. Jadi direspon pasar juga dengan oke, dan kelihatannya ada akumulasi di area bawah. Potensi besar BDMN. Kalau Big Bang ditarik naik, BDMN ngekor. Minimal lah ya, nutup gapnya ini 2890. Dan targetnya peluang besar kalau terus ditarik ya 3000 diuji. Kelihatannya kan ini dia lagi konsolidasi. Mungkin gak di uptrend kondisi seperti ini. Kita nggak tahu ya. Siapa tahu memang bisa jadi uptrend di bulan Mei. Dia menembus 3000. Tapi kalau nekat beli harga sekarang, support yang harus dijaga 2660 ya. Hati-hati ini. Kalau dia gagal menembus EMA 20-nya, malah kalau minggu depan dia pelan-pelan turun
bisa jebol karena ini ada pola dead cat bounce. Hati-hati tuh. Ini kan juga ada pola double top, pola cup and handle. Dia sudah membentuk lower high tapi nggak membentuk lower low. Seperti itu ya analisanya. Dengan kondisi seperti ini, minggu depan harus langsung bergerak di atas 2850. Kalau mau bagus ya langsung tembus 3000 untuk BDMN. Ini kelihatan kan lagi konsolidasi. Trend uptrendnya juga ya masih oke, masih dipertahankan. Ini juga ada pola bisa jadi nanti ascending triangle. Tetap ya, apapun pola yang terjadi, lihat resisten atasnya mana yang susah ditembus. Nah ini kelihatan 3000 susah ditembus. Saya biasanya seperti itu ya. Jarang juga saya gunakan yang pola-pola impartial shoulder, cup and handle atau pola ascending. Saya tuh biasa pakai support resisten klasik seperti ini. Saya lihat resistennya mana. Tapi kalau suka pakai pola menggambar melihat seni ya nggak masalah juga. Yang penting nyaman dan menghasilkan, punya trading plan dan disiplin seperti itu. Untuk BDMN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 2070 menguat 3,75%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semarinya Arto diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Arto bagus karena ada volume meningkat di area bawah dan kelihatan banget kan dia itu mempertahankan support 2000 itu. Level psikologisnya di tanggal 26 April sempat dijebol. Low-nya tuh di 1960. Kemudian tetap tutupannya di 2000. Hari esokannya Kamis dia tutupannya di 1995 dan kemudian rebound, dan hari Jumat langsung rebound. Jadi itu oke ya. Peluang besar kalau kondisi seperti ini. Kalau Big Bang ditarik juga untuk Arto 2300, 2200 minimalnya minggu depan. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Ini saham downtrend. Kalau dilihat bisa jadi ada pola nanti ya. Kalau ini jalan, kalau nggak ada sell on May, dijaga. Bisa jadi pola impartial shoulder dan pembalikan arah menjadi uptrend. Ya, tapi itu baru gambaran, belum pasti. Yang pastinya Arto di bulan Mei nggak boleh turun dari 2000. Kalau dia turun dari 2000, arahnya itu makin dalam. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high 1800 mungkin sampai bahkan bisa 1300, 1400, 1500 itu. Jadi hati-hatilah, pokoknya jebol 2000 tinggalin aja dulu. Kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek, kalau sudah nyangkut dari atas ya gimana caranya? Kalau mau average down ya pelan-pelan dan berharap. Ya itu susahnya kalau kita sudah berharap di saham yang kita nggak tahu fundamentalnya seperti apa. Itu seperti harapan-harapan yang ya nggak bagus ya. Kecuali Bapak Ibu berharap di BBNI, BMRI, BBCA ya nggak masalah. Mau turun 20%, 30% ya tinggal tambah di bawah. Tapi seperti Arto nih untuk bank digital kan agak beresiko, high risk. Jadi seperti itu. Untuk Arto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2140, terkoreksi 2,72%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BTPS ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, BTPS karena dividend trap tapi mulai ada tarikan. Peluang besar ditutup ya. Minggu depan kalau saham-saham Big Bang jalan, BTPS bisa ngekor. BTPS ada peluang kembali ke atas 2200. Jadi dengan kondisi seperti ini, BTPS pakai aja supportnya 2070, 2080 itu. Peluang besar sih balik ke atas, ditarik naik. Tapi untuk reversal naik tinggi ya kita nggak tahu. Tapi ada peluang ditarik naik sedikit lah. Nutup gapnya ini ada peluang minggu depan. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk BTPS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NISP yang ditutup di harga 830 menguat 4,4%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya NISP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk NISP cukup bagus. Setelah dividend trap, esokannya langsung hampir menutup gap. Jadi Bapak Ibu yang punya di bawah sekarang sudah floating profit lagi kan, dapat dividen dan dapat capital gain. Dengan kondisi seperti ini harusnya masih oke ya. Untuk NISP ini kan masih mempertahankan area neckline. Jadi supportnya sekarang bukan di area 760 780 lagi, sepertinya di reject karena volume meningkat. Jadi konfirmasinya 800, jangan jebol itu. Sekarang kondisi seperti ini kemungkinan besar NISP itu konsolidasi 800 support dan resistennya di 86.
Jadi tektok 60 poin. Jadi menarik, nggak harus NSP. Harusnya menarik karena ini kedua kalinya bagi dividen setelah tahun lalu. Mungkin fundamentalnya makin membaik ya. Saya belum cek. Tapi kalau Bapak Ibu tahu ya bisa tulis di kolom komentar. Untuk NSP menarik diperhatikan juga, untuk disimpan mungkin setahun 2 tahun juga oke harusnya untuk NSP. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.